Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Debrianti dengan NIM 21040461130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi rohaniah, naf, qalb, dan akal manusia melalui riyadhah. Nah, pengertian riyadhah sendiri adalah pengajaran atau pelatihan. Sedangkan secara istilah, riyadhah artinya amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, pengajaran amalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tasawuf, menjelaskan riyadhah merupakan latihan rohani dengan cara menyendiri untuk melakukan ritual ibadah bertujuan untuk menundukkan nafsu syahwat. Sedangkan proses riyadhah dalam ilmu tasawuf disebut thariqat. Seperti itu. Lanjut, jenis-jenis riyadhah itu ada dua, riyadhah jazim dan riyadhah al-naf. Riyadhah jazim sendiri itu riyadhah yang merupakan kayak pendidikan olahraga seperti itu. Jadi gerak fisik, lebih ke pendidikan jasmani, gerak fisik kayak jasmani manusia. Sedangkan riyadhah al-nafs itu pendidikan batin yang dilalui oleh kayak pikir, olah hati, kesadaran, kayak kualitas rohani seperti itu. Lanjut, bahaya mengikuti hawa nafsu. Nah, bahaya mengikuti syahwat atau hawa nafsu itu merupakan bagian dari nikmat Allah bagi manusia. Iya, benar. Secara alami, nafsu itu cenderung pada hal-hal yang tidak baik. Nikmat yang satu ini memang memiliki unsur kesamaan dengan apa yang dimiliki binatang. Jadi kan manusia itu ada unsur malaikat, manusia sendiri, dan binatang. Jadi itu termasuk dari unsur binatang tersebut gitu loh. Lalu bahaya nafsu dalam Islam itu ada beberapa yang harus kita waspadai. Yang pertama itu ada yang tidak akan mampu memahami agama. Bahaya nafsu itu yang pertama tidak akan mampu memahami agama, ialah akan kayak jauh dari kehidupan akhirat gitu loh. Kan terlalu mengikuti nafsu, jadi terlalu hanya dalam duniawi seperti itu. Yang kedua, timbul sifat rakus kayak kan nafsu kan mengajarkan kenikmatan dunia, jadi yang dikejar itu dunia sehingga dia rakus akan keduniawian seperti itu. Lanjut, yang ketiga itu berada di jalan yang sesat. Otomatis kalau kita terlalu mengejar dunia itu pasti lupa akhirat gitu loh, jadi pasti di jalan yang sesat, jauh dari Tuhan. Yang keempat, mendewakan duniawi ini kayak menjadikan seorang mementingkan dunia di atas akhiratnya. Jadi kayak nafsu itu mengejar uang, mengejar wanita, mengejar nama, kedudukan, dan lain-lain. Itu mendewakan duniawi. Lalu yang kelima, tidak pernah bersyukur. Pasti selalu merasa kurang ketika kita mengejar dunia karena tidak kenal yang namanya bersyukur gitu loh. Tidak kenal namanya yang Tuhan, kita harus bersyukur gitu, nggak kenal, soalnya kita cuman mengejar duniawi, hanya hawa nafsu, kekayaan, wanita, dan tahta seperti itu. Lalu 6, jauh dari petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu otomatis itu kayak tuli buta akan petunjuk Allah, walaupun yang namanya hidayah itu datang setiap saat. Tapi kalau kita lalai, kalau kita nggak dekat sama Allah, itu kita nggak mungkin nangkep hidayah itu. Padahal itu hidayah itu datang itu setiap waktu. Lalu mudah putus asa. Jadi tidak percayakan nikmat dan takdir Allah, bahwa Allah selalu memberi sesuatu yang tepat pada waktunya dan kadar yang terbaik untuknya. Jadi jadi orang selalu mengharap kayak yang aduh belum pantas, belum ini, belum itu gitu, tetap merasa kurang terus sehingga mudah putus asa, kayak aku pengen kayak dia tapi kok aku nggak bisa gitu. Selalu menyalahkan nasib, kayak musibah, kayak ya Allah kok gini sama aku, nggak adil, kayak selalu menyalahkan Allah kalau apa ya, kan jadi misal kita ngejar duniawi tapi kita gagal, itu pasti menyalahkan Allah gitu. Jadi menyalahkan nasib yang diberikan kepada Allah, padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Lanjut, jauh dari pemeliharaan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak berada di jalan Allah dan tidak mengikuti syariat Allah.
Yang ke-10, tidak memiliki iman. Orang yang diselimuti hawa nafsu tandanya bukan orang yang beriman. Orang tersebut hanya menginginkan kebahagiaan dunia dan tidak percaya adanya Allah. Lalu hikmah qalb yang bersih. Hati yang bersih juga memberi dampak baik bagi seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, jika hati yang rusak, tentunya rusak pula seluruh anggota tubuh. Sebagaimana disampaikan dalam hadis tentang hati yang dikutip dari buku oleh Faisal Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh badan, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh badan. Lanjut, mengembangkan akal dan sikap kritis. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam untuk memperoleh kesimpulan ilmiah, dan hikmah pengetahuan sekaligus memperoleh hikmah yang mengantar pemikirannya mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Untuk bisa berpikir kritis, teman-teman dapat mempelajarinya dengan cara-cara. Yang pertama, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi sebuah argumen terkait isu yang menarik. Lalu mencoba memahami hubungan logis dalam setiap ide yang dikemukakan. Selanjutnya mencoba mendeteksi apakah ada inkonsistensi dan kesalahan umum di dalam penalaran. Yang terakhir, mengidentifikasi apa relevansi dan pentingnya beberapa ide. Mungkin cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.